Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesain dengan software SolidWorks. Nah, di sini ada beberapa fitur utama yang akan muncul, yaitu Home, New, dan Open. Kita klik New. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah pada fitur di Part. Part ini berfungsi untuk membuat sebuah komponen, di mana nanti setelah komponen sudah terbentuk, kita akan masuk ke assembly dan drawing untuk gambar kerja 2 dimensi. Kita akan belajar di part terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita mulai ke desain dan fitur utama, kita harus dapat menentukan setting tentang unit atau satuan ketika kita menggambar. Nah, di sini tertera milimeter, gram per second. Semisal kita ingin menggunakan satuan inci, kita juga bisa menggunakan di sini. Kita bisa dapat memilih seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa pilih di sini ada fitur option. Nah, di sini juga banyak settingan di mana kita dapat menyesuaikan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam perancangan atau desain. Dan yang paling utama kita tentukan adalah satuan, karena ini terkait dengan apa yang akan kita gambar. Nah, di sini bisa kita pilih juga di sini milimeter, mmgs, milimeter gram per second, dan banyak lagi. Dan tentunya standarisasi dari gambar yang akan kita buat. Ini terdapat ISO, DIN, dan JIS, kita bisa pilih di sini. Seperti itu. Dan untuk keperluan lain bisa kalian sesuaikan. Kita pilih OK di sini. Nah, di sini ada beberapa tab, yaitu feature, kemudian ada sketch dan evaluate, dan masih banyak lagi di sini. Kita nanti akan belajar pada tab sketch, di mana tab ini adalah tab yang berfungsi dengan fitur-fitur untuk membuat 2 dimensi. Nah, sebelumnya kita harus menentukan sketchnya terlebih dahulu. Kita harus menentukan koordinat dari gambar yang akan kita buat berdasarkan X, Y, Z ini. Kita pilih front plane, dan di sini ada fitur Smart Dimension. Di sini berfungsi untuk memberikan dimensi. Ini ada Smart Dimension, Horizontal, Vertical Dimension, dan masih banyak lagi. Kemudian ada fitur line untuk membuat garis, ada center line untuk membuat garis semacam garis sumbu, ada midpoint line, ada circle untuk buat lingkaran, ada perimeter circle, ada spline, ada rectangle, kemudian ada arch. Di sini ada tangent, ada 3 point, banyak jenisnya. Kemudian ada ellipse untuk bentuk ellipse, slot. Kemudian di sini juga ada beberapa jenisnya tipe. Kemudian ada polygon untuk membuat segi banyak yang bisa kita sesuaikan. Dan di sini yang terakhir ada juga fillet dan jumper. Yang pertama kita akan membuat garis dengan line. Kita akan coba buat di sini. Seperti inilah fungsi dari line. Lalu bagaimana cara memberikan dimensi? Kita menggunakan fitur Smart Dimension. Kita akan memberikan ukuran di sini. Kita coba 40 mm. Kemudian kita akan coba memberikan dimensi lain pada sisi yang lain. Kita coba beri dimensi di sini 63. Oke, selain itu juga kita bisa berikan derajat di sini, sudut dari garis yang kita buat. Kita coba buat di sini sudutnya 135. Oke, seperti ini. Kita hapus, kita belajar yang lain. Kita coba membuat lingkaran. Di sini saya akan buat circle biasa dari satu referensi. Dan ada juga yang perimeter circle, di sini menggunakan 3 titik referensi.
seperti ini. Ini adalah perbedaan dari perimeter circle dan circle biasa. Kemudian kita akan coba spline. Kita hapus dulu. Fitur spline ini berfungsi untuk membuat garis bebas seperti ini. Ini adalah fungsi dari fitur spline, membuat garis bebas. Dan kita coba yang lain. Kita coba fitur rectangle. Di sini ada beberapa jenis. Ada center rectangle dan masih banyak lagi. Kali ini saya menggunakan rectangle dengan 2 titik referensi, dan bisa juga menggunakan center rectangle untuk referensi di titik tengah. Jadi titik referensi berpusat di tengah. Oke, setelah itu ada juga fitur yang lain ya, menggunakan 3 titik referensi untuk membuat rectangle. Oke. Dan masih banyak lagi di sini. Kalian bisa coba. Kemudian kita langsung saja kita coba fitur arch. Di sini fungsinya adalah untuk membuat radius, garis radius. Kita hapus dulu. Ini adalah tipe fitur arch dengan titik referensi di tengah, center arch. Untuk dimensi juga bisa kita sesuaikan. Kemudian ellipse, untuk membuat ellipse. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga slot. Nah, ini jarak antar titik bisa kita sesuaikan. Jarak antar titik radius ini. Kemudian ada juga polygon. Di sini berfungsi untuk membuat segi banyak, di mana jumlah dari sisi, jumlah dari garis juga bisa kita sesuaikan. Kali ini saya bisa membuat segi 3, segi 5, segi 6, dan masih banyak lagi bisa kita sesuaikan. Kemudian saya akan mencoba membuat fillet, yaitu membuat radius. Fiturnya bernama fillet. Untuk dimensi bisa kita sesuaikan dimensi radius. Kita klik pada garis yang bersinggungan. Kemudian saya juga akan mencoba fitur chamfer. Fitur chamfer ada dua jenis. Yang pertama menggunakan distance and distance, yaitu menggunakan 2 jarak yang bisa kita sesuaikan, 2 dimensi. Kemudian kita juga bisa memberikan dimensi ukuran, jarak, dan sudut, yaitu di angle distance. Kita coba angle distance. Kali ini saya akan setting 10 mm dan 60 degrees, 60 derajat. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran dari beberapa fitur untuk membuat 2 dimensi. Nah, yang terakhir kita akan coba menggunakan fitur teks dan point. Teks di sini berfungsi untuk membuat sebuah kalimat atau tulisan. Teks di sini coba kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur, bold, italic, rotate, dan kita bisa bolak-balik di sini.
seperti ini, rotate seperti ini. Saya akan kembalikan. Oke. Dan kita juga bisa menyesuaikan font di sini. Kita uncheck lister terlebih dahulu. Kemudian kita klik font di sini. Nah, kita bisa memilih tipe font di sini. Ada font style. Lalu ada size di sini yang kita bisa masukkan. Dan beberapa variasi lain, kita bisa atur spacing dan point juga. Seperti ini. Kita akan coba memilih salah satu tipe font. Kita coba di sini. Klik OK ya, seperti ini. Jadi fungsi dari teks di sini nanti bisa untuk semacam stamping, semisal di 3D atau keperluan lain mungkin. Dan yang terakhir adalah point. Point adalah fitur untuk menandai sebuah sketch. Jadi fungsinya adalah menandai di salah satu titik dari sketch yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Ini yang akan saya menandai di sembarang tempat. Ini adalah tanda yang saya buat. Nah, seperti ini. Oke, saya cukupkan sekian. Itu adalah beberapa fitur 2 dimensi yang dapat kita pelajari. Selamat mencoba dan semoga sukses.